Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, dan patuhi protokol kesehatan saat di luar rumah. Ingat 3M ya anak-anak, memakai masker saat keluar rumah, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan menjaga jarak. Sudah siapkah kita belajar hari ini? Oke, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sejak pagi hingga siang hari hujan turun. Sore ini hujan telah reda, cuaca terlihat mendung. Dayu, Lani, Beni, Edo, dan Udin pergi ke rumah Siti. Mereka akan belajar bersama. Kita mau belajar apa sore ini? Ada yang punya ide? Wah, melihat kue suguhan Siti, saya punya ide. Bagaimana kalau kita belajar tentang pecahan? Ide yang bagus. Saya belum mengerti tentang cara membandingkan pecahan. Setuju. Bagaimana kalau Siti yang bertugas menjelaskan? Siti kan sudah mengerti. Ya, Siti yang bertugas menjelaskan. Yuk kita belajar bersama. Siti mengambil 2 kotak kue coklat dan vanila. Kue tersebut diletakkan di atas meja. Mula-mula, Siti memotong kue coklat menjadi 2 bagian sama besar, seperti berikut. Lalu, Siti memotong kue vanila menjadi 3 bagian sama besar, seperti berikut ini. Sekarang bandingkan potongan kue tersebut. Manakah yang lebih besar? Manakah yang lebih kecil? Berilah tanda lebih besar dari atau lebih kecil dari di tempat yang telah tersedia. Sekarang bandingkan 1/2 bagian kue coklat dan 1/3 bagian kue vanila. Nah, kue coklat lebih besar daripada kue vanila. Sekarang bandingkan 2/2 bagian kue coklat dan 2/3 bagian kue vanila. Nah, kue coklat lebih besar daripada kue vanila. Apakah kamu sudah dapat membandingkan potongan bagian kue coklat dan vanila? Sekarang, saya akan memotong kue coklat lebih kecil, lalu kita bandingkan lagi ya. Siti memotong setiap setengah bagian kue coklat tadi. Setiap potongan kue coklat menjadi 2 bagian yang sama besar. Kuenya menjadi 4 bagian sama besar seperti berikut. Perhatikan baik-baik ya, dibagi 2, lalu dibagi 2 lagi, sehingga menjadi 1/4. Sekarang, bandingkan 1/4 bagian kue coklat dan 1/3 bagian kue vanila. Tanda apa yang sesuai? Iya, 1/3 lebih besar dari 1/4. Lalu, bandingkan 2/4 bagian kue coklat dan 2/3 bagian kue vanila. Tentunya 2/4 lebih kecil daripada 2/3. Lalu bandingkan 3/4 bagian kue coklat dan 3/3 bagian kue vanila. Tentunya 3/3 lebih besar daripada 3/4. Siti memotong 1/3 bagian kue vanila. Setiap bagian tersebut dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Kue vanila menjadi 6 bagian seperti berikut. 1/3 dibagi 3 lagi. Hasilnya seperti berikut. Nah, menjadi 1/6 bagian. Sekali lagi, bandingkan potongan-potongan kue tersebut. Manakah yang lebih besar? Manakah yang lebih kecil? Berilah tanda lebih besar dari atau lebih kecil dari di tempat yang telah tersedia. Sekarang, bandingkan 1/4 bagian kue coklat dengan 1/6 bagian kue vanila.
Nah, tentunya 1/4 lebih besar dari 1/6 ya. Lalu bandingkan 2/4 bagian kue coklat dengan 2/6 bagian kue vanila. Tentu saja nilai 2/4 lebih besar daripada 2/6. Lalu bandingkan 3/4 bagian kue coklat dengan 3/6 bagian kue vanila. Tanda apa yang sesuai? Iya, tanda lebih dari. Terakhir, bandingkan 4/4 bagian kue coklat dengan 4/6 bagian kue vanila. Ya, tanda juga lebih dari. Nah, bagaimana? Apakah kamu sudah paham? Ini namanya perbandingan pecahan dengan pembilang yang sama. Manakah pecahan yang nilainya lebih besar? Manakah pecahan yang nilainya lebih kecil? Apakah kesimpulannya? Mari kita amati sekali lagi. Perhatikan lambang bilangan pecahan beserta potongan kue coklat dan kue vanila berikut. Ada 1/2 dan selanjutnya ada 1/3. Untuk selanjutnya ada 1/4 dan yang terakhir adalah 1/6. Lambang bilangan pecahan di atas memiliki pembilang yang sama, yaitu 1, namun bilangan penyebutnya berbeda-beda. Jadi, untuk pecahan dengan angka pembilang sama, makin besar angka penyebutnya, makin kecil nilai pecahan tersebut. Senangnya hati Udin telah belajar tentang pembandingan pecahan berpembilang sama. Mereka beristirahat sejenak sambil menyantap kue hidangan dari Siti. Setelah beristirahat, mereka kembali belajar bersama. Mereka akan mencari berita di koran tentang perubahan cuaca di Indonesia. Di rumah Siti banyak koran, orang tua Siti berlangganan koran. Artikel berikut di koran akan dibawa ke sekolah sebagai tugas berkelompok. Siti kelompok dengan Lani dan Dayu, Udin sekelompok dengan Penny dan Edo. Setiap kelompok diminta membawa 2 buah artikel. Siti, Lani, dan Dayu sudah menemukan artikel berita yang pertama. Mereka diminta menjadi kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca. Kata khusus adalah kata yang menjelaskan kata umum. Misalnya hijau adalah kata khusus warna. Istilah khusus adalah istilah yang menjelaskan tentang tema tertentu. Misalnya cuaca ekstrim, istilah khususnya adalah perubahan cuaca. Nah, ini artikelnya. Judulnya dampak perubahan cuaca. Akhir-akhir ini cuaca seakan-akan tak menentu. Suhu udara pada siang hari terasa sangat panas, namun pada malam hari suhu udara terasa dingin. Keesokan harinya hujan pun turun. Perubahan cuaca yang sangat cepat disebut cuaca ekstrim. Cuaca ini dapat mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit. Penyakit yang biasa muncul pada cuaca ekstrim antara lain flu. Jika kondisi tubuh lemah atau kurang sehat, orang dapat terserang flu. Mimisan. Jika udara terlalu panas, orang akan mudah mimisan. Sesak nafas. Suhu udara yang berubah cepat dapat menyebabkan sesak nafas. Penyakit-penyakit seperti ini dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Berikut cara-cara agar terhindar dari penyakit akibat cuaca yang ekstrim. Yang pertama, menjaga kebugaran tubuh. Berolahraga yang cukup dapat menjaga kebugaran tubuh. Yang kedua, hindari kontak langsung sinar matahari. Gunakan pakaian lengan panjang. Hal ini agar kulit terhindar dari sinar matahari langsung. Gunakan masker. Di sekitar kita banyak debu, sebaiknya kita menggunakan masker. Sudahkah kamu membaca artikel koran yang ditemukan oleh Siti, Lani, dan Dayu? Temukan istilah khusus pada artikel tentang dampak perubahan cuaca. Perhatikan kata-kata yang dicetak tebal. Diskusikan bersama teman-temanmu ya. Kata-kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca. Yang pertama, cuaca ekstrim. Yang kedua, temperatur. Yang ketiga, habitat. Yang keempat, atmosfer. Yang kelima, ekosistem. Kemudian yang keenam, diskusikan bersama orang tuamu ya. Nah,
Bagaimana hasil diskusimu bersama teman? Sudahkah kamu menemukan istilah khusus tentang perubahan cuaca? Sekarang saatnya menceritakan hasil diskusimu. Ceritakanlah dengan bahasamu sendiri. Ini adalah istilah yang saya temukan pada artikel tersebut. Istilah itu adalah cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim adalah cuaca yang berubah dengan sangat berbeda. Misal pada siang hari udara terasa sangat panas, pada malam hari hujan sangat deras, udara terasa sangat dingin. Nah, Siti dan teman-teman telah menyelesaikan semua tugas dari sekolah. Terima kasih kalian sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Dan semoga kalian dapat memahami materinya dengan baik. Ayah Bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda untuk belajar hari ini. Jangan lupa berdoa dan selalu membereskan perlengkapan setelah belajar, serta berterima kasih kepada orang tua. Sampai bertemu di materi selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.